Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa qarul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat al-ikhwal wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada hari ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kebahagiaannya kepada kita, nikmat hidayah taufiknya kepada kita, sehingga kita pada hari ini bisa duduk bersama di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat terbaik di atas muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini, yaitu masjid, adalah sebagai tempat ibadah, tempat untuk melaksanakan banyak kegiatan dan kebaikan yang kita bisa menampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah orang yang beriman kepadanya dan akan adanya hari akhirat. Karena ciri orang beriman adalah selalu ingin datang ke masjid, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan melakukan hal-hal yang merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sungguh tidak lain kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 18, yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Kata Allah di penutup, maka mereka itulah orang-orang yang asa diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Orang yang ke masjid dengan niat memakmurkan masjid,
meramaikan masjid tanpa pun ada taklim. Dia ke masjid, ingin memakmurkan masjid. Itu sudah diharapkan kebaikan. Itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya kita katakan tadi di awal bahwa nikmat mendatangi dan berkumpul di masjid itu adalah nikmat yang melambangkan kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Karena hanya mereka lah Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai pemakmur masjid. Apalagi kita ke masjid, kita berkumpul untuk belajar atau mengajar. Untuk mendengarkan kebaikan. Maka ini kebaikannya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dan juga riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr wan naml fi hujriha la yastaghfiru lil alim. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajari dan mengajarkan di antara mereka, kecuali pasti akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Duduk di majelis, di masjid, itu kebahagiaan. Akan turun kepada mereka kebahagiaan, akan dinaungi oleh malaikat, akan diliputi oleh rahmat, akan disebut-sebut oleh Allah di sisinya. Dan siapa yang menempuh sebuah perjalanan, ini hadis sambungannya semuanya. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang dia tempuh perjalanan itu untuk belajar, maka Allah akan memudahkan dengan sebabnya jalan menuju surga. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak punya ilmu adalah seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang di langit. Dan sungguh orang yang punya ilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan di laut, semut di dalam lubangnya akan memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Ini tentunya keutamaan yang besar ketika kita berkumpul karena ilmu, karena ingin belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mengambil warisan dari warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita pada hari ini kita duduk bersama mengkaji sebuah permasalahan yang penting di dalam fikih Islam, yaitu terkait dengan permasalahan darah yang keluar dari seorang perempuan. Ini kajian muslimah, tapi sebenarnya ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin yang laki-laki juga. Karena masalah darah perempuan itu
masalah yang harus ditahu oleh setiap kepala keluarga, setiap laki-laki, demikian pula setiap perempuan secara khusus. Dan alhamdulillah kita di dalam syariat yang kita pegang ini, syariat Islam, adalah telah menjelaskan di dalamnya segala sesuatu yang dibutuhkan. Semua yang kita inginkan ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dalam keadaan syariat yang kita pegang ini terang benderang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha il ba'di illa halik." Saya telah meninggalkan kepada kalian di atas cahaya yang putih bersih. Malamnya sama dengan siangnya, jadi tidak ada gelap dalam Islam. Malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang berpaling darinya setelahku, kecuali pasti akan binasa. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Tarokana Rasulullah wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman." Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami para sahabat dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara, kecuali pasti beliau telah menyebutkan ilmunya tentang itu. Burung di langit itu sudah dikasih tahu ilmunya. Kenapa bisa tidak jatuh? Kenapa bisa tetap stabil di udara? Sementara kita kalau mau terbang tidak bisa. Telah dijelaskan kepada kami ilmunya. Dan Nabi, kata Abu Dzar, bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali pasti telah dijelaskan kepada kalian. Semua dijelaskan. Bahkan dalam hadits Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ditanyakan kepada beliau, apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai tata cara buang hajat? Maka Salman menjawab, benar. Lalu beliau menceritakan, laqad nahana Rasulullah an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw bi baud aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya min aqalli bi aqalli min salasati ahjar aw an nastanjiya bi roji'in aw admin. Sungguh Nabi kami telah melarang kami untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Kami dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Kami dilarang untuk beristinja kurang dari 3 batu. Kami dilarang untuk beristinja dengan tulang, dengan kotoran atau tulang. Ini dalam masalah buang air itu diajarkan. Apalagi masalah-masalah besar seperti darah perempuan. Tentunya syariat kita telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Tinggal kita pelajari dan kita kaji apa yang dijelaskan oleh agama ini terkait dengan masalah darah. Inilah kajian kita pada hari ini tentang
darah yang keluar dari seorang wanita. Pertama, kita perlu mengetahui jenis darah yang keluar dari seorang perempuan. Itu di buku dibahas di halaman 1. Setelah daftar isi. Di situ disebutkan darah yang keluar dari seorang perempuan itu ada 3. Pertama darah haid, kedua darah nifas, ketiga darah istihadah. Apa itu darah haid? Apa itu darah nifas? Apa itu darah istihadah? Darah haid secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Iya, kalau secara bahasa. Sesuatu yang mengalir. Adapun secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah balik pada waktu tertentu dengan sifat tertentu. Jadi ada waktunya, ada cirinya. Itu darah haid. Sementara darah nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dari janin atau yang semisalnya. Yaitu secara singkatnya, darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Cuman saya katakan di situ, darah yang keluar setelah rahim kosong supaya masuk melahirkan atau keguguran. Supaya masuk melahirkan atau keguguran. Yang ketiga darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang rusak dan keluar karena sakit, bukan karena kebiasaan, bukan pula karena tabiat, melainkan keluar disebabkan karena terputusnya urat. Ini darah istihadah. Inilah 3 darah yang keluar dari seorang perempuan. Semua yang keluar dari seorang perempuan tidak akan keluar dari 3 jenis darah ini. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Nah, ini yang kita akan bahas sampai akhir buku. Iya. Dan buku ini alhamdulillah membahas semua tentang ya darah, hukum dan cirinya. Dari darah yang keluar di perempuan. Dan ini karena semua tentang darah tentunya alhamdulillah kami menulisnya dalam waktu yang lama dan dengan membaca banyak buku. Iya, dengan membaca banyak buku. Dan di banyak bab. Karena pembahasan darah perempuan di fikih itu tidak disatukan dalam satu bab. Bahkan terpencar. Ada di sholat, ada di toharoh, ada di haji. Di banyak tempat. Di banyak tempat. Di toharoh tentang darah ada bab haid. Ada bab najis, ada bab mandi junub. Dia tersebar di 3 bab. Di bab solat, ada di bab syarat solat. Di bab haji, ada di bab hukum seputar ihram. Hukum seputar ihram. Bahkan ini bab ada di kitabul janaiz. Ada di kitab jenazah. Jadi tersebar di banyak tempat. Jadi kita butuh membaca banyak bab. Untuk mendapatkan pembahasan yang disimpulkan untuk darah haid. Dan tentunya butuh kita baca banyak buku. Banyak kitab.
supaya masuk di pembahasan ini semua terkait dengan darah. Saya telah membaca alhamdulillah banyak buku fikih. Apakah yang membahas khusus tentang darah wanita atau yang umum? Terkait dengan yang penting di situ ada pembahasan tentang darah perempuan. Adapun gambaran cara mencarinya, maka untuk mempersingkat waktu saya membaca daftar isi dari setiap kitab. Dari membaca daftar isi di situ kita lihat ada pembahasan darah atau tidak di itu. Jadi kalau ada pembahasan darah, saya buka aslinya dan dimasukkan di buku ini. Dimasukkan di buku ini. Iya. Dan itu cara mencari masalah yang cepat. Karena kalau kita membaca bukunya, itu berjilid-jilid. Iya, susah kita dapat. Maka cara cepat adalah membaca daftar isi. Dan alhamdulillah banyak hikmahnya. Dengan mencari buku darah ini, akhirnya banyak masalah yang ditahu. Bukan hanya masalah darah. Dari sinilah saya dapat ilmu banyak. Apakah tentang toharoh, tentang sholat. Karena setiap kita dapat masalah, penasaran untuk membukanya. Akhirnya kita baca dulu. Makanya inilah yang membuat buku darah ini lama ditulis. Buku darah ini lama ditulis. Karena ini buku kedua yang saya tulis. Dan inilah yang paling lama. Paling lama kedua setelah buku jenazah. Karena saya juga punya tulisan buku jenazah. Semua tentang jenazah. Kalau itu bertahun-tahun ditulis. Tapi ini lumayan lama. Lebih lama jenazah dibandingkan dengan ini cuman cukup lama waktunya. Mulai saya di Yaman sampai kembali ke Indonesia tidak selesai-selesai. Karena niatnya adalah untuk memasukkan di buku ini semua tentang darah. Jadi apa yang luput itu adalah sebagai manusia biasa. Pasti ada yang luput. Yang jelas saya sudah bersungguh-sungguh ya untuk mengumpulkan semua permasalahan tentang darah perempuan di buku ini. Apa yang dibutuhkan oleh seorang wanita terkait dengan darahnya, insya Allah ada di buku ini kalau dia membacanya. Kalau dia membacanya. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya itu sekilas saja terkait dengan buku ini. Iya. Terkait dengan penulisan dan di mana sumber diambilnya dan kapan diambil, ditulis. Kita lanjut perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Di dalam pembahasan fikih darah, yang paling bermasalah adalah darah haid dan darah istihadah. Adapun darah nifas, ini tidak semua orang mendapatkannya dan tidak selalu di setiap bulan. Ini hanya setiap melahirkan. Bisa saja hanya sekali setahun atau 2 tahun sekali. Atau bahkan bisa saja seorang perempuan yang tidak haid tidak dapat. Yang tidak melahirkan tidak dapat. Tapi darah istihadah dan darah haid ini adalah akan selalu didapatkan. Maka perlu kita mengetahui apa ciri dan perbedaannya. Di buku di halaman 2 dan halaman 3. Alhamdulillah di situ saya sebutkan 7 perbedaan yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan perbedaan darah haid dan darah istihadah. Dan pembahasan ini saya ambil di kitab Syarhul Mumti jilid 1 halaman 487. Kita bisa lihat ya di mana sumber saya ambil di setiap akhir pembahasan, setiap masalah. Setiap masalah itu ada catatan kaki ke bawah. Selalu saya bilang lihat Syarhul Mumti
atau nanti lihat kitab apa. Iya, kalau kita ingin mencari rujukan di mana diambil. Nah, ini pembahasan perbedaan darah haid dan darah istihadah ini saya ambil dari Syekh Ibnu Utsaimin. Karena belum punya penelitian tinggi dalam masalah ini. Telah menanyakan banyak perempuan dan telah melihat darah dari perempuan terkait dengan ini. Perbedaan pertama dari darah haid dan darah istihadah. Darah haid itu adalah darah fitrah, tabiat, dan juga ciptaan yang keluar ketika seorang perempuan mencapai usia balik. Dan merupakan tanda bahwa seorang perempuan dalam keadaan sehat. Jadi kalau mau tahu perempuan itu sehat atau tidak, bisa kita bertanya, gimana haidnya? Ya, ilmu ini ya, bagi yang belum menikah. Iya, gimana haidnya? Jangan selalu bertanya cantik enggak. Tanyakan juga haidnya lancar atau tidak. Tanya, enggak apa-apa. Karena haid menjadi tanda kalau perempuan itu sehat. Kalau perempuan itu sehat. Iya. Sementara darah istihadah adalah darah rusak dan merupakan tanda bahwa seorang perempuan tidak dalam keadaan sehat. Jadi kalau ada itu keluar berarti dia lagi tidak sehat. Karena pasti ada uratnya yang terputus atau lecet. Sehingga mengalir keluar darahnya. Mengalir keluar darahnya. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua. Darah haid keluar dari dalam rahim. Jadi itu darah haid mengalir dari rahimnya seorang perempuan. Dari kantong rahimnya. Itu darah haid. Darah istihadah keluar dari urat yang pecah atau terpotong, terputus. Tidak harus dari dalam lahir rahim. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan, itu biasanya juga disebut juga kalau seorang baru menikah, disebut dengan darah perawan. Inilah darahnya. Jangan sampai nanti kita menikah, bagi yang belum menikah ya, baru menikah tiba-tiba berdarah. Langsung bilang, haid kak. Tidak boleh, haram. Tidak, itu bukan haid. Itu darah istihadah. Yang memiliki hukum berbeda dengan darah haid. Yang nanti kita akan jelaskan insya Allah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana keterangan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa beliau bersabda, inna ma dzalika irqun wa laysa bil haidhah. Itu tiada lain, hal itu adalah urat yang pecah, bukan haid. Jadi kalau istihadah bukan haid. Perbedaan ketiga, darah haid kebanyakannya keluar pada waktu-waktu tertentu. Jadi darah haid itu ada waktunya. Seorang perempuan paham apakah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Ada waktunya. Sementara darah istihadah keluar pada waktu-waktu yang tidak tertentu. Ya kapan ada urat putus? Keluar. Ada urat lecet? Keluar. Seorang bisa saja kecelakaan. Ya, naik motor, naik sepeda, ada lecet dari dalam sehingga mengalirkan darah. Nah, itu darah istihadah. Ya kapan saja tidak ada waktunya. Iya, ini perbedaan ketiga. Perbedaan keempat, darah haid berbau busuk. Darah haid itu kalau dicium baunya busuk. Darah istihadah tidak berbau atau memiliki bau tapi tidak seperti darah haid. Ada baunya tapi tidak sama dengan darah haid. Kenapa? Ini disebabkan karena darah istihadah itu urat putus langsung mengalir keluar. Darah haid dia mengalir dari seorang perempuan dan akan tertampung di rahimnya.
Rahimnya kan tertutup. Mengalir darah tertampung dari dalam rahim. Pada waktunya darah ini akan pecah dan mengalir keluar. Karena sudah tertampung lama sehingga baunya busuk. Perbedaan kelima, darah haid berwarna hitam atau condong kehitaman. Menurut sebagian ulama rahimahumullah, warna darah haid seperti warna benda yang terbakar. Seperti warna benda yang terbakar. Sementara darah istihadah tidak berwarna hitam. Kadang berwarna merah, kuning atau keruh seperti air kotor. Itu darah haid. Iya. Perbedaan keenam. Darah haid jika dimasukkan ke dalam air tersebut akan berubah menjadi warna merah. Ini bisa disaksikan oleh perempuan kalau dia mencuci darah haid. Kalau dia cuci darah haid dari tempat keluarnya, itu airnya akan berwarna merah. Dan darah istihadah jika dimasukkan ke dalam air tersebut akan berubah menjadi warna kuning atau keruh nanti ya. Kuning atau keruh. Itu perbedaan keenam. Perbedaan ketujuh, ini perbedaan terakhir yang saya dapatkan ya. Saya dapat 7 perbedaan. Darah haid tidak menggumpal bila keluar. Jadi kalau keluar darah haid tidak menggumpal lagi. Sementara darah istihadah kalau keluar akan menggumpal seperti darah pada keumumannya. Inilah nanti 7 perbedaan yang bisa kita jadikan sebagai hal patokan untuk mengatakan bahwa ini darah haid, ini bukan. Kalau kita kuasai ini, insya Allah aman. Nanti kalau kita punya istri, ya, atau kalau sekarang sudah punya istri, sekali-sekali dilihat itu darah. Supaya kita tahu, apalagi calon ustadz, santri, nanti kalau istrinya haid, lihat-lihat, cium baunya. Jangan anggap sepele. Itu bisa menjadi bahan fatwa, bahan penelitian. Ya saya pribadi kalau ada orang bertanya, Ustadz ini ada darah keluar dari istriku. Cium ke. Darahnya bukan istrinya. Cium darahnya. Iya. Kenapa Ustadz? Cium saja dulu baru nanti saya tanya lagi berikutnya. Sudah Ustadz, gimana? Baunya sedap? Kamu suka? Kalau dia bilang busuk Ustadz, baunya busuk. Haid. Itu cara. Iya. Itu cara. Tapi saya ada kawan Ustadz juga. Pernah haid istrinya. Berkepanjangan. Dia cerita sama saya, ini istriku haid terus. Kamu cium baunya? Cium, tapi masalahnya istri saya pakai pembalut herbal. Mempengaruhi bau darah. Jadi darahnya itu jadinya bau herbal. Masalah. Apa yang saya harus lakukan ini? Saya bilang itu pas waktu itu di Yaman. Kebetulan saya lagi penelitian darah haid. Saya bilang kepada dia, coba kamu masukkan di air. Kalau airnya berwarna merah, kan bau tidak bisa dibuktikan. Karena sudah bercampur dengan bau lain. Coba kamu masukkan di air. Kalau warnanya nanti air warna merah, haid. Kalau warnanya keruh, kuning, tidak merah, bukan haid. Sudah dia buktikan bahagia hidup dunia akhirat. Itulah ilmu. Iya, minimal kita bisa memberikan ilmu kepada orang. Bahwa inilah. Jadi 7 ini menjadi dasar patokan. Untuk menghukumi itu darah apa. Iya. Pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk langsung di darah haid. Rincian untuk darah haid. Pertama pada halaman 3.
usia berapa seorang perempuan itu mulai haid. Saya akan bahasakan saja ya. Karena kalau saya baca ini buku 2 hari baru selesai. Jadi saya akan bahasakan isi buku ini di setiap pembahasan. Nanti ikhwan, akhwat, apalagi akhwat, ini buku ini kalau bisa ditamatkan. Ditamatkan, dibaca baik-baik. Karena alhamdulillah juga saya membahasnya juga dimasukkan pendapat. Kalau ada pandangan lain, misalnya kita dengar dari ustadz lain, itu kita sudah tahu ada yang berpendapat juga seperti itu memang. Jadi saya sarankan kalau bisa dibaca tamat. Iya. Jadi pembahasan pertama sekarang tentang haid. Pada usia berapa seorang perempuan itu haid? Dalam masalah ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, awal kali seorang perempuan itu mulai haid di usia 9 tahun. Ada yang berpendapat seperti itu. Kapan dia usianya 9 tahun? Haid. Pendapat kedua, tidak ada batasan awal usia. Usia berapa seorang perempuan itu mulai haid? Iya, pada usia berapa seorang perempuan itu mulai haid? Dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuatnya tidak ada usia tertentu. Yang mengatakan usia 9 tahun itu punya dalil. Ada riwayat dari ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, "Idza balagat al-jariyatu tis'a sinin fahiya imra'ah." Apabila seorang gadis telah mencapai usia 9 tahun, maka dia adalah perempuan. Tadi masih anak-anak. Tapi ketika 9 tahun sudah perempuan. Iya. Hanya saja hadits ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tidak ditemukan sanadnya. Tidak bersanad. Sehingga dia adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang tidak kuat. Iya, riwayat yang tidak kuat. Makanya para ulama rahimahumullah seperti Al-Imam Ad-Darimi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan juga ini dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dalam masalah ini yang benarnya tidak ada batasan. Kapan seorang perempuan melihat darah seperti ciri yang kita sebutkan tadi, maka dia haid. Apakah itu di usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun? Yang penting keluar darah di atas ciri darah haid, maka dia adalah haid. Maka dia adalah haid. Pembahasan berikutnya, usia berapa seorang perempuan itu berhenti haid? Artinya tidak haid lagi. Iya. Pada usia berapa seorang itu masuk dalam kategori menopause? Tidak keluar lagi darah haid. Juga sama dalam masalah ini para ulama bersilang pendapat, bahkan ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat kalau dia masuk di usia 50 tahun. Dan ingat, setiap pendapat yang mereka pegang ini nanti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Jadi pendapat pertama sampai usia 50 tahun. Artinya kalau seorang perempuan keluar darah di atas usia 50 tahun, mereka akan katakan bukan haid. Itu buah dari pendapat. Jadi apa yang mereka pilih, itulah nanti yang mereka akan fatwakan. Kalau ada yang bertanya, ada orang sudah usia 51 tahun, 52 tahun, 53 tahun, haid. Ketika nanti antum berpegang dengan pendapat ini, maka antum akan bilang itu bukan haid. Karena usia kita sudah lebih 50 tahun. Itu fungsinya ini pendapat nanti. Berujung pada fatwa dari si pemegang pendapat. Ini pendapat Imam Ahmad. Fikih Hanabilah itu sampai usia 51 tahun. Pendapat kedua hingga mencapai usia 60 tahun. Ini merupakan
Nanti pendapat kedua juga dari riwayat Imam Ahmad. Kan Imam Ahmad punya riwayat lain. Pendapat ketiga, tidak ada batasan usia perempuan berhenti haid. Ini madhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Dan pendapat ini yang kuat. Pendapat inilah yang kuat. Karena tidak ada dalil sebenarnya yang membatasi bahwa usia 50 tahun berhenti haid. Usia 60 tahun berhenti haid. Tidak ada dalil. Maka ketika tidak ada dalil, kita kembali kepada masih keluar darah atau tidak. Kapan ada keluar darah? Haid. Kalau tidak ada, maka sudah tidak haid lagi. Iya, jadi dilihat pada darah. Ini pendapat yang benarnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Muqbil, Syekh Ibn Utsaimin. Ya, semua memilih pendapat ini. Semua memilih pendapat ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Zadul Ma'ad berkata tidak ada dalil dalam Quran dan hadits sunnah yang membatasi waktu berhenti haid seorang perempuan. Tidak ada. Ini yang benarnya insya Allah. Pembahasan berikutnya. Apakah perempuan hamil dapat mengalami haid? Ini masalah dibicarakan karena dalam fikih, demikian pula di ilmu kedokteran, darah tadinya yang berkumpul untuk yang keluar sebagai darah haid itu jadi makanan janin. Jadi janin itu kan ada tali pusarnya. Itu sebagai jalan masuknya makanan kepada bayi. Dan makanannya apa? Darah haid tadi. Sehingga para ulama membicarakan kalau itu jadi makanan bayi, janin di dalam perut ibunya, berarti akan keluar darah haid atau tidak. Karena jadi makanan. Nah, ini dibicarakan. Dan ditambah lagi berdasarkan pengalaman praktek. Kejadian di luar. Perempuan kalau haid, kalau dia hamil, tidak haid. Bahkan mereka menjadikan tanda kalau terlambat hamil. Ya kan orang baru kalau menikah. Tidak keluar dari haid. Langsung dia bilang terlambat kak. Terlambat haid. Berarti ada isinya. Sudah dijadikan tanda begitu. Tapi memang apakah pembahasan dalam fikih perempuan yang hamil itu tidak akan haid? Di sini juga ada silang pendapat. Di kalangan para ulama. Pendapat pertama, perempuan hamil itu tidak mengalami haid. Ini pendapat kebanyakan tabi'in. Banyak tabi'in berpendapat seperti itu. Seperti Sa'id ibn Musayyab atau Al-Hasan, Jabir bin Zaid, Ikrimah, Muhammad ibn Munkadir, Al-Imam Syabi, Makhul, demikian pula Hammad, dan ini madhab Imam Ahmad, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Abu Ubaid ibn Mundir, dan dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa seorang perempuan yang sedang hamil tidak haid. Mereka punya dalil, banyak dalil dalam masalah ini. Dan di sana lahir juga pendapat kedua. Perempuan kita bisa lihat di buku halaman 8. Perempuan yang sedang hamil kadang. Mereka tidak bisa pastikan. Pendapat kedua ini tidak pastikan. Perempuan yang hamil haid. Tidak. Kadang haid. Perempuan yang hamil kadang haid. Ini pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i. Al-Laits, Ishaq, dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayat. Iya, juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syekh Ibn Utsaimin, ulama sekarang. Syekh Ibn Utsaimin menguatkan juga bahwa perempuan yang haid kadang hamil. Makanya, iya, perempuan yang hamil kadang haid. Makanya seorang perempuan kalau ada kandungannya masih haid,
itu belum tentu dia tidak hamil. Belum tentu tidak hamil. Makanya ketika dia ditalak oleh suaminya, itu ditunggu 3 kali haid. Karena kapan 3 kali haid dipastikan tidak hamil. Kehamilan pertama di awal bulan pertama itu masih keluar darah haid. Nanti bulan kedua tertahan, bulan ketiga tertahan. Makanya dijadikan 3 kali haid baru dinyatakan sudah keluar dari masa iddah. Sudah keluar dari masa iddah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan, ini kan masalah, bukan masalah bercerita tentang dia haid atau tidak, tapi ini masalah darah. Di Quran, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Qul huwa ada. Katakan itu darah kotor, najis. Jadi yang diceritakan darah. Artinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kita melihat darah di atas ciri darah haid, walaupun hamil, hitung haid. Dan ini pendapat yang benarnya. Karena kita membahas terkait dengan darah, bukan kehamilan. Artinya gini, kalau ada memang kebanyakan perempuan kalau hamil tidak haid. Tapi tidak bisa kita pastikan bahwa kalau hamil pasti darah yang keluar bukan haid. Enggak. Yang benarnya kita katakan perempuan yang hamil kebanyakannya tidak haid. Tapi kalau ada darah yang keluar di atas ciri darah haid, kita katakan haid. Itu lebih bagus. Itu lebih hati-hati. Iya. Daripada kita bilang tidak haid, itu darah yang keluar dia lagi hamil nih. Keluar darah, bukan haid itu. Bukan haid itu. Sehingga dia sholat padahal tidak boleh sholat. Suaminya berhubungan badan dengannya padahal haram. Padahal haram. Lebih hati-hatinya kita pilih pendapat yang kedua. Yang mengatakan asal perempuan kebanyakan kalau hamil tidak haid. Tapi kalau keluar darah di atas ciri darah haid, kita katakan haid. Ini yang benarnya insyaallah ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya, berapa hari masa haid tersingkat dan terlama dari seorang perempuan. Ini di halaman 9. Berapa lama seorang itu haid dan berapa paling pendeknya. Dalam masalah ini, para ulama rahimahumullahu ta'ala ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tidak ada batasan masa haid tersingkat dan terlama dari seorang perempuan. Pendapat kedua paling singkatnya adalah sehari semalam dan terlamanya 15 hari. Pendapat ketiga paling singkatnya adalah 3 hari dan paling lamanya adalah 10 hari. Mana yang benar dari 3 pendapat itu? Pendapat yang benarnya dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama. Yang mengatakan tidak ada batasan terpendek dan tidak ada batasan terlama. Yang benarnya. Karena bukan lihat harinya. Lihat yang keluar apa. Darah di atas ciri darah haid atau tidak. Itu yang dibutuhkan. Kalau yang keluar di atas ciri dan sifat darah haid, kita bilang haid ki. Kita sedang haid. Tapi kalau bukan di atas ciri darah haid, maka bukan. Bahkan walaupun kata para ulama yang keluar setetes. Keluar setetes di atas ciri darah haid. Bau, warnanya merah kehitaman. Kita bilang haid. Kita katakan haid. Tidak harus tunggu sehari semalam baru kita katakan haid. Atau kita tunggu 3 hari 3 malam baru kita katakan haid. Yang benarnya kapan dia lihat keluar darah haid, maka dia adalah haid. Maka dia adalah haid.
pendapat ini yang kuat, di situ saya sebutkan banyak dalil. Pertama dalil Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Itu dalil pokok dalam haid. Iya, demikian pula dalil-dalil yang lain. Iya, dalil-dalil yang lain yang saya sebutkan di situ. Kemudian masalah berikutnya di halaman 12. Berapa masa suci tersingkat dan terlama antara dua haid? Antara haid bulan ini dan bulan berikutnya, berapa lama dia berada di masa suci? Tentunya masalah ini cabang dari masalah yang tadi. Ketika ada yang berpendapat terlama 10 hari, berarti masa sucinya adalah 20 hari. Ketika yang berpendapat terlama 15 hari, berarti masa sucinya 15 hari. Kalau yang mengatakan nanti haidnya adalah 3 hari 3 malam, berarti masa sucinya berapa? 27 hari. Kalau yang mengatakan bahwa haidnya sehari semalam, berarti masa sucinya 29 hari. Tergantung perselisihan tadi. Dan pendapat yang benarnya sama dengan yang kita kuatkan tadi sebelumnya. Yaitu tidak ada batasan. Tergantung darah. Kalau ada orang keluar darahnya cuma 1 jam. Berarti masa sucinya berapa? 29 hari, 23 jam. Begitu. Itu pendapat yang benarnya. Kalau ada orang haid keluar setetes. Kita tahu kan setetes berapa detik yang dipakai? Kalau itu keluar setetes itu membutuhkan waktu misalnya 5 detik. Ya sudah, dia suci. Masa sucinya berapa lama? Tidak, 30 hari kurang 5 detik. Daripada kita bilang 29 hari sekian menit sekian detik. Enggak, bilang saja 30 hari kurang 5 detik. Anda paham cara hitungnya? Itu. Masalah darah ini berarti masalah rumit juga ini. Karena butuh dihitung. Iya. Ini pendapat yang benarnya insya Allah. Pendapat yang benarnya insya Allah ta'ala. Karena dalam hadis saya sebutkan dalilnya juga ya di halaman 13. Riwayat Imam ya Abu Daud. Imam ya Abu Daud. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa idza ra'at at-tuhur walau sa'ah fal taktasil wa tusalli. Jika dia melihat tanda suci walaupun 1 jam, hendaklah dia mandi dan sholat. Berarti kalau sudah suci, selesai mandi dan sholat. Dia sudah suci. Dia sudah suci. Ini yang terkait dengan masalah ini. Kemudian masalah berikutnya, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan bila keluar bercak kekuningan atau bercak keruh. Ini juga banyak masalah karena bercak. Banyak masalah karena darah, tapi karena bercak juga banyak masalah. Cukup membuat bingung para perempuan dan juga para laki-laki. Karena ada hubungan dengan mereka ini. Keluar bercak dari istrinya, dia yang sakit kepala. Ya, sekarang masalah bercak ini apa sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan hukumnya. Ada beberapa pembahasan masalah bercak ini. Ya, para ulama berselisih pendapat menghukuminya. Pendapat pertama, jika seorang perempuan mendapati bercak kuning atau keruh, hal tersebut terhitung sebagai darah haid jika keluar pada hari-hari kebiasaan haidnya. Adapun jika pada hari-hari bukan kebiasaan haidnya, kondisi tersebut tidak terhitung haid. Paham ini pembahasan pertama? Jadi misalnya, seorang perempuan biasa haid di awal bulan. Di awal bulan keluar bercak. Hari kebiasaan haid. Tapi biasanya di awal bulan haid. Ternyata ada bercak keluar di tengah bulan. Pertengahan bulan. Bukan haid. Itu pendapat ini. Itu uraiannya. Pendapat kedua, jika seorang perempuan mendapati bercak kuning atau bercak keruh,
hal tersebut tidak terhitung haid. Langsung dia bilang begitu. Pokoknya tidak terhitung haid. Kecuali bila diawali dengan keluarnya darah. Artinya kalau keluar darah haid. Kemudian kan berkurang sampai bercak. Haid itu. Tapi kalau hanya keluar bercak, bukan haid. Mana yang kuat dari dua pendapat ini? Yang benarnya adalah pendapat kebanyakan ulama adalah yang merinci tadi. Jika bercak kuning atau keruh tersebut keluar pada hari kebiasaan haidnya, maka seorang perempuan itu terhitung mengalami haid. Walaupun tidak diawali oleh keluarnya darah. Dan demikian pula dia tidak boleh mengerjakan, berarti dengan demikian tidak boleh mengerjakan sholat puasa disebabkan keluarnya bercak kuning atau keruh tersebut. Adapun jika hal tersebut keluar di luar dari kebiasaan haidnya, maka itu tidak terhitung sebagai haid. Dan dia tetap mengerjakan sholat, puasa, dan yang lainnya. Dalilnya adalah hadits dari riwayat Imam Al-Bukhari dari Ummi Atiyah. Beliau berkata, kunna la na'uddul qudrata wa sufrata syai'a. Kami tidaklah menganggap bercak keruh dan kuning sedikit pun sebagai darah haid. Sebagai darah haid. Dalam riwayat dikatakan, ba'dat tuhuri syai'a, setelah masa suci. Jadi keruh dan kuning itu, kalau keluar setelah masa suci keluar, tidak dihitung haid. Berarti kita pahami darinya, berarti kalau keluar sebelum keluarnya masa suci, atau keluar di waktu masa haid, itu terhitung haid. Ini pendapat. Iya. Kemudian ada pembahasan lanjutan, bagaimana jika bercak keruh atau kuning tersebut keluar bersambung dengan darah haid pada awal atau akhir masa haid. Kalau tadi umum, ada bercak keluar. Kalau ini keluar bersambung di awal masa haid atau di akhir masa haid. Pertama, dirinci masalah ini. Jika bercak tersebut bersambung dengan darah haid pada akhir haid. Pada hari kebiasaan haid, darah haid sudah tidak keluar seperti biasa. Tetapi yang keluar adalah bercak keruh atau kuning. Misal kebiasaan haid adalah 7 hari. Ketika hari ke-7, darah haid sudah tidak keluar. Tetapi bercak keruh atau kuning masih keluar bersambung dengan darah haid. Sehingga tidak melihat tanda suci. Apa yang harus dilakukan? Kebanyakan ulama berpendapat dia masih terhitung haid. Sepanjang bercak tersebut masih keluar, ya, baik selama, ya, keluar selama 1 hari atau beberapa hari dan tidak melihat tanda suci. Jadi kalau bersambung dengan tanda darah haid, haid. Kedua, keadaan kedua di bawahnya, jika bercak tersebut bersambung dengan darah haid pada awal masa haid. Kan ada juga seorang perempuan kadang kalau mendekati waktu haidnya mulai keluar bercak. Tadi kan di akhir, sekarang di awal. Di halaman 16. Di awal. Kadang sehari atau beberapa hari sebelum haid, seorang perempuan merasakan, ya, kesakitan dan darinya keluar bercak kuning atau keruh, tetapi tidak keluar darah. Apa yang mesti dilakukan? Nah, di sini saya nukil fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam masalah ini, ya, berpendapat, dan ini juga merupakan pendapat lama dari Syekh bin Utsaimin, bahwa perempuan tersebut dianggap telah mengalami haid. Kalau keluar sebelum haid tapi di masa haid dan bersambung dengan darah haid, ini terhitung sebagai haid. Artinya tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa karena telah merasakan sakit haid. Adapun pendapat kedua, sekaligus pendapat terakhir dari Syekh bin Utsaimin, bahwa perempuan itu tidak terhitung haid karena bercak tersebut keluar sebelum waktu haid. Dengan itu Syekh bin Utsaimin
bercak sebelum darah haid keluar, itu belum dianggap haid. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin. Belum anggap sebagai haid kalau sudah darah. Apalagi itu belum datang waktu haidnya. Iya, apalagi belum datang waktu haidnya. Alasan beliau, karena kondisi yang meyakinkan di sini adalah dia suci. Sedangkan keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Kan keluarnya bercak itu membuat dia ragu. Sudah haid atau tidak. Asalnya kamu belum haid. Sampai ada darah. Itu kalau Syekh Ibnu Utsaimin. Pendapat ini yang Syekhul Islam lebih condong kepadanya. Iya, lebih condong kepadanya. Yaitu kita tidak menghukumi bercak di awal sebagai haid. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekhul Islam lebih condong kepadanya. Dan Syekh Taufik hafizahullah ta'ala juga lebih condong ke situ. Syekh Taufik yaitu beliau saya belajar fikih sama beliau. Pernah ke Indonesia. Iya, guru besarnya fikih di Yaman, di Ma'bar. Beliau lebih condong juga ke pendapat ini. Lebih condong juga ke pendapat ini. Dan dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, beliau berkata yang sahih adalah jika bercak itu keluar pada masa kebiasaan haid. Ini bagus juga ucapan Ibnu Taimiyah ini. Yang sahih kata beliau, jika bercak itu keluar pada masa kebiasaan haidnya, baik keluar bersamaan dengan darah hitam atau merah, maka terhitung darah haid. Namun jika tidak, maka bukan termasuk darah haid. Jadi dilihat dulu, ini keluar di hari sebelumnya, pas masa haidnya atau masih jauh dari haid. Kalau masih jauh dari haid, bukan darah haid. Seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Tapi kalau itu bersambung dengan darah haid dan di masa haidnya, maka itu terhitung haid seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini insya Allah ta'ala terkait dengan masalah darah yang keluar itu. Masalah berikutnya di halaman 17. Apakah darah haid itu najis? Maka tidak ada silang pendapat. Darah haid itu adalah najis. Tidak ada silang pendapat bahwa darah haid itu adalah darah najis. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 18. Darah haid yang kering pada pakaian. Apa hukum menggosoknya dengan kuku atau kayu atau sekarang dengan sikat? Apa hukum menggosoknya? Iya, kemudian menggosoknya dengan air. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi pendapat yang sahih adalah jika darah tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan cara tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Karena sebenarnya sebabnya adalah masalah darah. Kalau darah itu tidak bisa hilang kecuali dengan menggosoknya, wajib kita gosok. Tapi kalau bisa hilang dengan cara kita celupkan berulang-ulang, tidak wajib kita gosok. Karena hukumnya al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu mengambil hukum maksud. Maksud kan membersihkan darah. Kalau maksudnya tidak bisa hilang kecuali dengan menyikatnya, menggosoknya, harus kita gosok. Tapi kalau hilang tanpa menggosoknya, tidak wajib kita gosok. Tidak wajib kita gosok. Apakah dalam mencuci darah haid dipersyaratkan berulang dengan bilangan tertentu sebagaimana mengangkat najis jilatan anjing? Kan najis dia, darah haid itu najis. Apakah dalam membersihkannya harus seperti membersihkan jilatan anjing? Dalam hal ini tentunya ada silang pendapat, sedikit silang pendapat, dan pendapat yang paling sahihnya tidak dipersyaratkan dengan bilangan tertentu. Karena tidak ada najis yang disebutkan bilangan tertentu dalam membersihkannya kecuali najis anjing. Jilatannya anjing. Adapun darah haid itu najis tapi tidak ada bilangan tertentu berapa banyak yang kita pakai dalam mensucikannya. Kalau sudah suci, kita anggap suci. Kita anggap suci. Kemudian apakah dipersyaratkan menggunakan air yang bercampur dengan zat pembersih lain dalam menghilangkan najis darah haid? Kebanyakan para ulama berpendapat
bahwa tidak dipersyaratkan. Tidak harus ada sabun dan yang lain-lainnya. Pokoknya kalau kita cuci dengan air, ya tidak masalah. Karena jika ada nodanya masih melengket di kain, tidak berbahaya. Yang penting kita sudah cuci. Kata Nabi SAW, yakfikil ma walayaduruki athara. Cukup bagimu air dan bekasnya tidak membahayakan atasmu. Jadi masih ada noda, tidak masalah. Yang penting sudah dicuci dengan air. Yang penting sudah dicuci dengan air. Iya. Terus bagaimana jika terdapat bekas warna? Tadi kan masalahnya adalah apakah harus ada zat lain dicampur? Sabun dan semisalnya. Ini sambungannya tadi. Bagaimana jika misalnya terdapat warna bekas darah haid pada pakaian setelah dicuci? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jika najis tersebut telah hilang, tetapi masih terdapat bekas noda dan sulit untuk dihilangkan, maka hal tersebut tidaklah mengapa dengan syarat sulit dihilangkan. Tidak masalah. Tidak mengapa hal tersebut. Tadi dalilnya sudah disampaikan. La yaduruki asaro. La yaduruki asaru. Tidak berpengaruh bagimu bekasnya. Masalah berikutnya di halaman 21. Apa hukum menyentuh mushaf Al-Quran bagi perempuan yang haid? Apa hukum menyentuh mushaf bagi perempuan yang haid? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Pendapat pertama, bagi perempuan yang hendak menyentuh Quran, dipersyaratkan baginya suci dari hadas besar maupun kecil. Ini pendapat mayoritas ulama. Artinya, seorang perempuan yang haid tidak boleh menyentuh mushaf, menyentuh langsung. Karena dipersyaratkan harus suci. Ia dipersyaratkan harus suci. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya itu Quran, kecuali orang-orang yang disucikan. Disucikan. Pendapat kedua, seorang perempuan yang sedang haid, nifas atau junub, boleh baginya menyentuh Quran. Ini pendapat sebagian ulama. Menyelisihi mayoritas ahli fikih. Termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Daud ad-Dhahiri. Dan Syekh Albani, Syekh Mukbil menguatkan ini. Kenapa? Tidak ada dalil yang melarang. Itu alasannya. Tidak ada dalil yang melarang. Tadi itu Quran. La yamassuhu ilal mutahharun gimana? Mereka bilang yang dimaksudkan dengan orang yang disucikan dalam ayat ini adalah para malaikat. Sebagaimana yang tampak dari susunan ayat. Kalau kita membaca ayat, ya, terkait dengan la yamassuhu ilal mutahharun, surah Al-Waqi ayat 79, itu konteksnya malaikat. Itu kata mereka, itu jawabannya terkait dengan ayat tadi. Terkait dengan ayat tadi. Mereka juga berpendapat dengan innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Cuman dalil mereka tentang itu dibantah habis-habisan oleh mayoritas. Karena mukmin la yanjus maksudnya badannya. Kita tidak bercerita tentang masalah darah. Mukmin itu tidak najis. Hidup dan matinya. Ini kan kita bercerita tentang darah. Tentang darah. Makanya para ulama membantah keras yang berdalil dengan hadits itu terkait dengan masalah darah. Masalah seorang perempuan yang sedang haid atau nifas boleh menyentuh Quran. Dan banyak sekali pembahasan para ulama kita di sini. Kita bisa membaca itu pembahasan saya di panjang di situ. Ya, mulai dari halaman 21, 22, 23, 24, 25. Karena saya masukkan juga fatwa-fatwa dari ulama dari terus 26 ya sampai ke 27. Banyak lembar dipakai untuk bahas ini. Karena para ulama dari dulu sampai sekarang berselisih pendapat. Boleh nggak perempuan haid itu menyentuh Quran?
Iya. Tapi kalau kita melihat alasan yang terkuat dari pembahasan fikih dan kita bisa baca di buku. Bisa baca di buku itu beberapa halaman. Iya. Yang paling kuat alasannya adalah mayoritas. Yang paling kuat alasannya adalah mayoritas ahli fikih. Iya. Mayoritas ahli fikih. Yang paling kuat. Iya. Yaitu boleh menyentuh Quran ketika dalam keadaan tidak suci. Ketika dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan tidak suci, boleh dengan syarat pakai alas. Pakai kaos tangan. Kalau tidak ada, ya jangan sentuh Quran. Kan sekarang boleh dibaca lewat aplikasi. Atau Quran terjemahan, tidak masalah. Atau tafsir Quran, tidak masalah. Yang dilarang adalah yang Qurannya langsung itu, mushaf. Itu yang dilarang. Jadi kalau misalnya perempuan mau baca Quran di Ramadan, ya baca dari HP-nya. Atau baca dari terjemahan Quran. Atau baca dari tafsir Quran. Kan ada juga Qurannya di situ. Di sampingnya. Makanya para ulama kita mengatakan boleh menyentuh Quran tanpa bersuci. Di halaman 27 saya sebutkan. Boleh menyentuh Quran tanpa bersuci jika menggunakan alas. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah. Tetapi keluar dari perselisihan pendapat dalam masalah ini lebih utama. Boleh catatan kedua, boleh menyentuh buku-buku tafsir atau terjemahan Quran dan fikih. Karena buku-buku itu tidak lagi dinamakan Quran. Walaupun di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Paham kan? Dibolehkan. Dibolehkan hal tersebut. Kemudian masalah berikutnya. Di halaman 28. Apakah perempuan yang sedang haid atau nifas boleh membawa Quran dengan tas atau semisalnya? Tadi kan menyentuh. Ini sekarang dia bawa dengan tasnya. Boleh atau tidak? Ini juga ada silang pendapat. Pendapat pertama, hal tersebut boleh baginya. Ini madhab Al-Hasan, Taus, Syabi, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah. Pendapat kedua, hal tersebut tidak dibolehkan baginya. Ini pendapat madhab Al-Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh walaupun ditaruh di tas. Dan pendapat yang kuatnya adalah yang pertama, kan tidak menyentuh. Boleh diambil Quran dengan kaos tangannya dan dia taruh di tasnya. Kan dia tidak sentuh. Kan yang dilarang adalah menyentuhnya. Kalau dia taruh di tas, tidak dilarang. Tidak dilarang. Ini pendapat yang kuatnya. Kemudian berikutnya lagi. Masih halaman 28. Apakah perempuan yang sedang haid boleh membaca Quran? Dari hafalannya. Di sini juga ada silang pendapat. Dan ini termasuk pembahasan dari dulu sampai sekarang begitu. Juga diperselisihkan. Ada yang berpendapat. Perempuan yang sedang haid diharamkan membaca Quran. Walaupun tidak menyentuhnya. Agak keras ini. Walaupun tidak menyentuh. Pendapat kedua. Perempuan yang haid tidak diharamkan untuk membaca Quran dari hafalannya. Dan ini pendapat kebanyakan salaf. Tadi itu pendapat sebagian ulama. Kalau pendapat kedua ini kebanyakan ulama terdahulu. Seperti Sa'id ibn Musayyab. Ya, Ibnu Jubair, Ikrimah, Ibnu Mundir, Al-Bukhari, Ibnu Jarir At-Tabari, dan orang-orang madhab Dhahiriyah. Orang-orang yang madhab Dhahiriyah. Iya. Dan kalau kita melihat pendapat yang kuat, ya, dari dua pendapat tadi, tentunya adalah pendapat yang kedua. Yang mengatakan tidak diharamkan dia baca dari hafalannya. Karena dia baca Quran saja dari mushaf tapi tidak menyentuh langsung, boleh. Apalagi dari hafalannya. Apalagi dari hafalannya. Iya. Kemudian masalah berikutnya, apakah perempuan yang sedang haid boleh berzikir? Ini juga ada khilaf.
Tapi yang benarnya adalah pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah bahwa perempuan yang sedang haid boleh berzikir. Walaupun mereka merinci dari hilaf yang ada, apakah zikirnya dari Quran atau bukan. Kalau zikirnya bukan dari Quran, tidak ada masalah. Yang masalah sekarang kalau zikirnya dari Quran. Zikir yang dibaca lafaz-lafaz Quran. Ini yang diperselisihkan sama dengan perselisihan membaca Quran dari hafalan. Dan yang benarnya dibolehkan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah berzikir kepada Allah setiap keadaan. Ya, Quran termasuk zikir. Quran termasuk zikir. Dan ini pendapat yang kuatnya. Insya Allah dibolehkan. Perempuan yang sedang haid itu berzikir. Walaupun zikirnya itu adalah dari lafaz Quran. Masalah berikutnya di halaman 33. Bolehkah berdiam di masjid bagi perempuan yang sedang haid? Ya, itu hukum masuk duduk di masjid jika sedang haid. Dalam masalah ini juga sama, ada khilaf, ada silang pendapat. Ada dari ulama yang berpendapat tidak boleh perempuan yang sedang haid berdiam di masjid. Karena Nabi SAW bersabda, inilah uhillul masjidah li haidin wala junub. Sesungguhnya saya tidak halalkan masjid bagi perempuan yang sedang haid, tidak pula orang yang sedang junub. Jadi ini hadits yang mereka pakai. Ini hadits yang mereka pakai. Dan pendapat yang kedua, perempuan yang sedang haid tidak diharamkan untuk berdiam di masjid. Ini pendapat madhabnya orang-orang Dhahiriyah dan sebagian ulama di kalangan Syafi'iyah. Dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena pendapat yang disebutkan oleh dalil pendapat pertama tadi, adalah hadits dhaif. Dalil yang disebutkan pendapat pertama, saya tidak halalkan masjid bagi seorang yang sedang haid, demikian pula yang sedang junub. Itu dalilnya adalah hadits dhaif. Sehingga tidak bisa kita haramkan masjid bagi perempuan yang sedang haid. Dan ada alasan orang yang melarang perempuan yang sedang haid itu ke masjid karena darah haid itu najis. Nanti akan menyebabkan darah haidnya jatuh ke masjid. Tapi alasan itu kan bisa diatasi dengan pakai pembalut penahan darah haid. Ya, yang membuat darah haidnya tidak mengalir ke lantai masjid. Jadi tidak bisa kita jadikan alasan itu sebagai penghalang seorang perempuan untuk masuk ke dalam masjid. Iya. Maka adalah pembahasan para ulama rahimahumullah di halaman 36. Apa hukum menggunakan pembalut dan semisalnya bagi perempuan yang sedang haid atau istihadah. Kebanyakan ulama rahimahumullah menyanjurkan seorang perempuan untuk menahan darahnya dengan pembalut dan yang semisalnya. Supaya darahnya tidak mengalir kemana-mana dan tidak kena segala sesuatu yang dia jatuh atau ada menimpanya. Jadi sunahkan. Karena menjaga najis supaya tidak tersebar kemana-mana itu dianjurkan. Maka dianjurkan untuk dia menggunakan hal-hal yang bisa membuat darahnya itu tidak jatuh kemana-mana. Apalagi tadi masuk masjid. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 37. Ya. Apa hukum berjima? Itu berhubungan badan dengan seorang perempuan yang sedang haid. Tidak ada silang pendapat bahwa berhubungan badan dengan seorang perempuan yang sedang haid adalah diharamkan dan merupakan dosa besar.
Tidak dibolehkan. Iya, tidak dibolehkan hal tersebut. Iya. Kemudian masalah berikutnya di halaman 39, kapan seorang diperbolehkan untuk berhubungan intim dengan perempuan yang telah suci dari haid, akan tetapi belum mandi suci. Belum mandi ya, tapi sudah suci. Ada yang berpendapat, dan ini adalah merupakan pendapatnya Abu Hanifah, yang penting sudah suci, sudah boleh. Walaupun belum mandi. Ini pendapat Abu Hanifah. Walaupun belum mandi suci, sudah boleh. Jadi cuman dia bertanya, gimana? Sudah bersih? Darah? Sudah. Langsung sudah boleh bercocok tanam. Ini pendapat Abu Hanifah. Dan pendapat ini sangatlah lemah. Pendapat yang benarnya adalah pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah. Bahwa dihalalkan kalau sudah mandi. Jadi kalau ada seorang perempuan yang haid, halal kalau dia sudah mandi suci. Yang penting dia siram. Dia siram kepalanya, kena seluruh badannya, sudah. Sudah halal untuk didatangi. Untuk didatangi. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, mencumbuinya. Ini di halaman 42. Jadi di halaman 42. Ini mohon maaf ini mulai pembahasan agak panas sedikit menuju siang. Hukum mencumbui istri yang sedang haid. Dalam masalah ini terdapat dua keadaan. Keadaan pertama, mencumbui istri pada bagian tubuh di atas pusar dan di bawah lutut. Jadi dicumbui itu di atasnya pusar. Tahu pusar tak? Pusar ke atas dan lutut ke bawah. Para anak muda sudah mulai kebingungan ini. Iya. Di atas pusar dan lutut ke bawah. Pusar ke atas, lutut ke bawah. Para ulama bersepakat halal. Boleh. Boleh mencumbui istri. Dari pusar ke atas, lutut ke bawah. Tidak ada silang pendapat. Halal, boleh dicumbui walaupun sedang haid. Bahkan mohon maaf, walaupun sampai suami itu mengeluarkan mani. Yang penting dari pusar ke atas, dia keluarkan di situ. Pusar ke atas atau lutut ke bawah. Tidak apa-apa, halal. Lewat apapun, tidak perlu saya sebutkan ya. Tidak perlu saya rinci. Ini tidak enak perasaan kalau dirinci ini. Karena banyak anak muda. Coba saya tahu ini semua yang hadir adalah sudah beristri. Saya akan sebutkan. Tapi ini yang di hadapan saya ini ada usia 17 tahun. Iya. Alhamdulillah. Jadi yang penting ditahu dulu. Halal mencumbuinya pusar ke atas, lutut ke bawah. Halal, kata Nabi, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali ya nikah. Berhubungan badan. Maksudnya mencelupkan timba ke sumur. Iya. Saya dapat istilah baru di beberapa malam yang lalu. Katanya membiarkan sang pangeran masuk. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau sang pangeran bermain-main di seputar kebun, tidak masalah. Tapi kalau membiarkannya masuk, tidak boleh. Dapat istilah lagi saya. Sang pangeran ternyata itu namanya. Iya. Alhamdulillah. Baiklah. Lanjut. Keadaan kedua. Mencumbui istri pada bagian tubuh antara pusar dan lutut. Tadi kan di atas pusar, pusar ke atas, lutut ke bawah. Sekarang antara pusar dan lutut. Nah, dalam masalah ini diperselisihkan. Ada yang berpendapat tidak diharamkan.
Tidak ada yang diharamkan dari suami kecuali berhubungan badan. Yaitu membiarkan sang pangeran masuk. Itu saja yang tidak boleh. Semuanya terserah. Di sekitar paha, di atas lutut, halal. Tidak masalah. Di bawah pusar, tidak masalah. Yang penting tahan diri tak. Jangan dilanjutkan ke lubang buaya itu, bahaya. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak dibolehkan saat haid. Ini pendapat banyak sekali ulama berpendapat ini. Seperti Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Kirimah, Mujahid, Sya'abi, Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, banyak pendapat. Mereka berdalil dengan hadits isna'u kulla syai'in ilan nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Kecuali berhubungan badan. Pendapat kedua katanya diharamkan bagi suami. Tidak boleh antara di situ. Tidak boleh di situ. Mereka berdalil bahwa Rasulullah mencumbui Aisyah dalam keadaan pakai sarung. Rasulullah mencumbui Aisyah memakai sarung. Itu dipakai menutup pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Mana pendapat yang kuat? Tentunya pendapat yang pertama. Yang mengatakan boleh. Dengan beberapa alasan. Hadits Anas lebih didahulukan. Yang mengatakan lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Adapun hadits Aisyah itu menyebutkan perbuatan Nabi sunnah pakai sarung. Bukan harus tapi sunnah, kan itu perbuatan Nabi. Dan itu pendapat yang benarnya insyaallah ta'ala. Makanya ada pembahasan saya di istilahnya di halaman 46. Apa hukum memakai sarung bagi perempuan yang sedang haid dan hendak dicumbui. Perempuannya ya, mohon maaf kalau laki-lakinya enggak apa-apa melakukan siaran langsung. Maksudnya telanjang bulat. Jangan sampai dipahami siaran langsung antum live. Bukan, maksudnya untuk laki-lakinya boleh telanjang bulat. Tapi untuk perempuannya sunnah pakai sarung. Walaupun juga kalau telanjang bulat enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting tidak. Itu saja. Jadi di sebagian pendapat salaf sekaligus merupakan madhab orang Dhahiriyah, ketika istri itu hendak dicumbui oleh suaminya, dianjurkan menggunakan sarung. Karena Nabi menyuruh Aisyah untuk pakai sarung ketika beliau cumbui. Tapi kenapa kita katakan sunnah? Karena pernah Nabi juga mencumbui istrinya, hanya meletakkan kain kecil pas di situ. Jadi kalau dia tidak pakai sarung, tidak masalah. Tidak ada masalahnya. Cuman itu tadi, tahan hawa nafsunya. Apalagi kalau kita masih usia anak muda. Masih usianya anak muda. Kuasai dirinya, jangan sampai gila di tengah jalan. Alhamdulillah. Di hadits Nabi, bahwa Nabi SAW kalau ingin mencumbui istrinya sedang haid, alqa farjiha ala farjiha tauban. Belum menutup kelaminnya. Langsung memang disebut kelaminnya dengan kain. Jadi kalau hanya kelaminnya yang tertutup, tidak masalah. Cuman sunnah pakai sarung, lebih aman. Yaitu dia hanya menutupi dengan sarungnya antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Masalah berikutnya. Halaman 48. Alhamdulillah kita sudah keluar dari itu. Kita sekarang masuk di memakan masakannya. Ini saya lihat anak-anak sudah goyang-goyang kepalanya. Kenapa ini dibahas? Apa hukum masakan, adonan dan apa saja yang dibuat oleh perempuan yang sedang haid? Masakannya. Bahkan hukum tidur bersama. Tidur seranjang, seselimut dengan perempuan yang sedang haid. Tentunya sudah tidak samar lagi yang najiskan darah haid.
Masakannya boleh dimasak, adonannya boleh masakannya boleh dimakan, adonannya boleh dimakan, boleh kita tidur seranjang dengannya, boleh kita satu selimut dengannya. Karena Nabi SAW katakan isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Kemudian di halaman 49, adakah kafaro, tebusan bagi orang mendatangi istrinya dalam keadaan haid? Dalam masalah ini ada silang pendapat di kalangan para ulama sedikit ya. Ini dibangun di atas sahih atau tidaknya hadits yang mengatakan orang yang mendatangi istrinya sedang haid, ia tasaddaqu bidinar au nisfi dinar. Dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Di antara para ulama ada yang mendoibkan hadits itu. Jadi ketika doib maka cukup dia bertobat. Dan ada juga ulama yang mensohiannya. Dan ketika sahih berarti tidak cukup bertobat. Dia bertobat dan membayar 1 dinar. Atau setengah dinar. Dia tidak cukup bertobat. Tapi dia membayar 1 dinar atau setengah dinar. Dan ya sebagai faedah ya. Untuk 1 dinar itu berapa nilainya? Ya saya pernah dapat faedah. Nilai 1 dinar itu adalah 4,25 gram. 4,25 gram. Jadi yang mendatangi istrinya, masalah dosa besar, kafaronya tinggi. 4,25 gram. Jadi siap-siap saja. Sekarang berarti berapa itu? 4 juta lebih. Kalau nilainya 1 juta. Atau setengah dinar, boleh dia pilih setengah dinar. Yaitu ya 2 ya berapa? 2, sekian gram. Iya 2, sekian gram. Dibagi saja tadi 4,25. 4,25. Ini kalau sahih hadis tadi. Kalau sahih hadis tadi. Dan memang para ulama perselisihkan sanadnya. Para ulama perselisihkan sanad hadis tadi. Kemudian masalah berikutnya tentunya masalah 51, hukum sholat dan puasa bagi perempuan yang sedang haid. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama kita bahwa seorang perempuan yang sedang haid haram sholat. Tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Perbedaannya hanya masalah kodok. Perempuan yang haid tidak sholat dan tidak kodok sholat. Perempuan yang haid tidak boleh berpuasa tapi kodok puasa. Tapi kodok puasa. Ini saja dan masalah ini adalah tidak ada silang pendapat. Semuanya disepakati. Semuanya disepakati. Kemudian masalah berikutnya di halaman 52. Bolehkah seorang perempuan yang sedang haid tawaf di Ka'bah? Ini tidak ada silang pendapat. Sama dengan tadi. Bahwa seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh tawaf di Ka'bah. Tidak silang pendapat. Bagaimana jika perempuan tersebut dalam keadaan dia sedang umrah atau haji dan tidak bisa menunggu masa sucinya? Dalam masalah ini para ulama juga merinci. Kalau dia adalah itu umrah, tidak bisa lagi dia kembali. Haji dia tidak bisa lagi kembali. Maka dia lakukan saja semampunya. Syekhul Islam Taimiyah dan selainnya. Boleh dia tawaf. Boleh dia tawaf. Karena orang saja sholat. Dalil mereka adalah karena sholat, tawaf seperti sholat. Sholat itu kan syaratnya harus pakai pakaian. Ya kalau tidak punya pakaian boleh dia sholat telanjang. Sesuai kemampuannya. Sama juga dengan tawaf. Ketika dia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu lagi berumroh berikutnya. Atau tidak mampu lagi berhaji berikutnya. Tawaf saja. Itu yang dia mampu. Tapi kalau dia mampu kembali lagi. Maka jangan dia lakukan. Dia kembali lagi nanti. Kalau dia tidak bisa tunggu ya. Kalau dia tidak bisa tunggu. Suci haidnya. Rombongannya akan kembali. Tidak apa-apa, pulang saja nanti umroh lagi. Pulang saja nanti haji lagi. Itu kalau dia mampu. Kalau dia
mampu. Tapi sekarang kita punya jalan keluar ya. Visa umroh kan sekarang 3 bulan. Visa umroh bisa 3 bulan. Ya seorang bisa menunggu, dia bicarakan dengan pihak travelnya. Saya tunggu saja suci dari haid. Itu kalau kenanya di Mekah. Atau tadinya itu sebenarnya perempuan itu bisa dia hitung haidnya kapan. Misalnya kalau dia hitung haidnya akan kena di saat dia di Mekah, maka saat dia pergi umroh, jamaah kan ke Madinah. Semua jamaah lagi tinggal di Madinah 5 hari atau 4 hari, dia langsung saja dulu ke Mekah. Dari Madinah, hotel Madinah, dia duluan saja ke Mekah naik mobil atau naik kereta. Setelah itu nanti kembali lagi ke Madinah setelah selesai. Jadi dia dahulukan daripada rombongan. Jangan terikat pada rombongan yang akan membuat kita tidak bisa umroh. Ini kalau umroh. Dahulukan saja. Misalnya ada jamaah bilang, Ustaz saya akan haid nanti di saat saya di Mekah. Maka sudah, dahulukan saja dia pergi umroh. Baru setelah umroh kan itu kan 1 hari saja dilakukan. Setelah umroh kembalilah lagi dia ke Mekah, ke Madinah. Sehingga nanti kalau bersama jamaah ke Mekah, tidak apa-apa dia tidak melakukan tawaf dan umroh karena dia sudah umroh. Dia sudah umroh. Jadi ketika dia haid, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu keutamaan baginya. Karena haid tidak ia berpengaruh pada perjalanan umrohnya. Yang masalah adalah ketika haji saja. Karena haji ada hari tertentunya. Ada hari tertentunya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Maka di sini dilihat tadi, kalau dia tidak mampu lagi kembali, tawaf saja dalam keadaan itu. Tapi kalau dia orang yang punya kemampuan, bisa haji lagi tahun berikutnya, dia pulang tidak apa-apa, nanti tinggal datang haji. Tinggal datang lagi haji. Iya. Kemudian pembahasan kita berikutnya di halaman 55, ya, bagaimana jika kebiasaan haid seorang perempuan itu berubah-berubah. Bagaimana jika kebiasaan haid seorang perempuan itu berubah-berubah. Berubahnya kebiasaan haid seorang perempuan dapat terjadi disebabkan oleh sakit, itu sebagai contoh, yang menjadikan kebiasaan haidnya berkurang atau bertambah, atau waktunya lebih cepat atau lambat. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama kita kalau berubah. Pendapat pertama, bahwa berubahnya kebiasaan tersebut harus berulang 3 kali agar dapat dihukumi dengan pasti kebiasaan tersebut telah berubah. Jadi kalau pendapat pertama ini berubah di bulan pertama belum dianggap sebagai haid. Maksudnya selebihnya atau kurangnya dia cuma lihat darah saja. Di bulan kedua masih begitu, lihat darah. Di bulan ketiga baru dianggap, oh berarti kebiasaan saya sudah berubah. Ini pendapat pertama. Jadi 3 kali haid baru dianggap sudah berubah. Pendapat kedua, ini pendapat Abu Hanifah. Beliau berkata jika perempuan tersebut melihat darah keluar sebelum hari kebiasaan haidnya, maka itu bukanlah darah haid hingga hal tersebut berulang 2 kali. Jadi bedanya pendapat kedua ini adalah masalah jumlah berulangnya. Kalau pendapat pertama harus berulang 3 kali. Pendapat kedua berulang 2 kali. Pendapat ketiga bahwa hal tersebut terhitung haid jika sifat darah yang keluar sesuai dengan sifat darah haid, tanpa dipersyaratkan harus berulang beberapa kali. Dan ini yang benarnya. Kita tidak harus tunggu 3 kali haid baru kita anggap itu haid. Sudah berubah. Atau 2 kali haid baru kita anggap. Tidak. Itu nanti banyak pelanggaran di situ. Karena banyak nanti. Berarti boleh suaminya datangi. Boleh sholat, harus puasa. Kan banyak hal. Maka yang paling benarnya adalah darah. Kalau itu darah yang keluar adalah darah haid, kita hukumi haid. Kalau bukan di atas ciri darah haid, maka kita katakan bukan haid. Iya. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana dengan seorang yang haid
setelah masuk waktu sholat tapi belum mengerjakan sholat. Ini juga biasa ditanyakan. Kan ada orang, seorang perempuan kan tidak wajib berjamaah di masjid. Tidak terikat dengan qomat di masjid. Sehingga kadang seorang perempuan dia undurkan dari awal waktu. Ternyata saat dia mau sholat haid. Padahal tadi waktu masuk waktu sholat dia belum haid. Gimana ini? Dalam masalah ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, dia wajib mengganti sholatnya ketika suci. Ini pendapat pertama. Karena sebenarnya sudah masuk waktu cuma dia tidak lakukan. Pendapat kedua, jika memungkinkan baginya untuk mengerjakan sholat pada awal waktu. Itu tidak ada udurnya sebenarnya di awal waktu. Akan tetapi dia tidak mengerjakannya kemudian dia haid. Maka dia wajib menggantinya. Kalau pendapat pertama, pokoknya wajib mengganti. Tanpa alasan. Pendapat kedua, lihat. Kalau memang memungkinkan dia kerjakan di awal, tidak ada kesibukan. Tidak ada udur. Dia mungkin melakukannya, tapi dia undur. Maka harus dia kodok. Kalau diakhirkan karena itu. Pendapat ketiga, dia tidak wajib mengganti sholat tersebut. Karena Allah telah menjadikan waktu pada setiap sholat terbagi dua. Ada waktu awal, waktu akhir. Memang diizinkan hal tersebut. Iya, telah sahih dari Nabi SAW. Bahwa beliau mengerjakan sholat, beliau mengerjakan satu sholat pada awal waktu dan pada akhir waktu. Dengan demikian tidak ada dosa baginya bila mengakhirkan sholat dan tidak wajib mengganti sholatnya. Karena dia tidak mengetahui bahwa dia akan mengalami haid. Ini pendapat Abu Hanifah, Muhammad ibn Sirin, Hamad ibn Sulaim, ibn Abi Sulaim, Al-Auza'i dan orang-orang Dhahiriyah. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini pendapat yang kuat. Karena memang dia diberikan izin. Perempuan. Tidak ada kaitannya dengan qomat di masjid. Walaupun di sana ada para ulama yang berpendapat kalau dia kodok lebih hati-hati. Cuman tidak wajib. Cuman tidak wajib. Kemudian masalah berikutnya juga 57 tentang perempuan yang memasuki masa suci di penghujung waktu sholat. Kalau tadi kan di sholat awal haid. Kalau ini memasuki waktu suci di penghujung waktu sholat. Apakah tetap wajib mengerjakan sholat tersebut? Kan dia penghujung waktu. Dia suci di penghujung waktu duhur. Suci di penghujung waktu asar. Penghujung waktu maghrib. Penghujung waktu isya. Penghujung waktu subuh. Apakah wajib dia mengerjakan sholat tersebut? Dalam hal ini juga ada 3 pendapat. Masya Allah. Pendapat pertama, jika seorang perempuan memasuki waktu suci masih tersisa waktu sekadar 1 rakaat, maka wajib mandi kemudian melakukan sholat. Pendapat kedua, jika dia mendapati sedikit dari waktu sholat tersebut, walaupun kurang dari 1 rakaat, wajib mandi kemudian melaksanakan sholat. Pendapat ketiga, dia tidak wajib mengerjakan sholat tersebut dan tidak wajib pula mengganti sholat tersebut. Karena kan penghujung waktu. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Hazm dalam Al-Muhalla, kitab beliau. Terkait dengan pendapat yang kuatnya, para ulama kita rahimahumullahu ta'ala sebenarnya merinci dengan rincian yang tajam dalam masalah ini. Kalau dengan mandi dan masih tersisa waktu, sholat. Kan dia kan punya udur. Tapi kalau dengan mandi, keluar waktu, maka tidak. Dan tidak perlu qadha. Dan ini yang paling bagusnya. Ini yang paling bagusnya terkait dengan masalah yang disebutkan ini. Kemudian masalah berikutnya di halaman 58. Bagaimana jika seorang perempuan itu suci sebelum matahari tenggelam atau sebelum fajar terbit? Apa yang harus dilakukan? Ini sama dengan pembahasan tadi sebenarnya. Cuman ini khusus masalah sholat subuh dan sholat asar. Karena 2 sholat ini penting.
sholat yang dipersaksikan. Dibahas secara khusus. Dalam masalah ini juga sama dengan tadi. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Ada yang mewajibkan, yaitu apakah di sini dia sholat apa? Apakah boleh sholat asar juga duhur atau isya juga subuh? Ini juga masuk dalam masalah ini. Di sini ada beberapa pendapat. Pertama, jika suci pada sebelum matahari tenggelam, maka wajib mengerjakan sholat asar. Sedangkan duhur tidak lagi. Karena dia suci di waktu asar. Tapi ada pendapat yang mengatakan wajib melakukan sholat duhur dan asar. Demikian pula maghrib dan isya. Iya, dia suci di waktu subuh. Oh, ini dari pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya. Terus yang kuatnya dalam masalah ini apa? Para ulama yang berpendapat, supaya antum tahu dulu alasannya. Kenapa ada dari ulama yang berpendapat bahwa dia boleh duhur asar padahal di waktu asar. Maghrib isya padahal di waktu isya. Mereka menganggap bahwa boleh jamak duhur asar, boleh jamak maghrib isya. Itu anggapannya. Ketika boleh jamak berarti dia lakukan 2. Dia lakukan 2. Tapi yang benarnya, yang kuatnya tidak. Karena ini yang boleh jamak itu kalau tidak haid. Ini kan orang ada udzur syar'i. Haid. Kan dia suci saat asar. Ya wajib asar saja. Dia suci saat isya. Yang wajib apa? Isya saja. Itu yang benarnya. Walaupun kalau antum mau hati-hati, maka dijamak lebih hati-hati. Tapi kalau berbicara masalah yang kuat, maka para ulama lebih condong kepada pendapat yang tidak menjamak. Cukup sholat yang ada di waktu itu. Cukup sholat yang ada di waktu itu. Kemudian masalah berikutnya. Iya. Oh, kita cukupkan dulu kayaknya. Untuk persiapan duhur. Berikutnya itu tanda suci. Kita akan membicarakan tanda suci dari seorang perempuan. Tanda suci dari seorang perempuan. Atau kita selesaikan ini? Sedikit lagi sebenarnya dari haid secara khusus ya. Setelah itu dari nifas baru istihadah. Kemudian hukum umum. Hukum umum dengan 3 dari itu. Sedikit lagi nih kita selesaikan. Tanggung. Yaitu adakah tanda suci bagi seorang perempuan yang telah suci dari haid? Para ulama rahimahumullah menyebutkan 2 tanda. Tanda pertama, keluarnya cairan yang tidak bercampur dengan coklat atau keruh. Berarti dia sudah suci. Dia sudah suci. Tanda kedua, kalau tempat keluarnya darah itu kering. Tidak ada lagi apapun. Itu kata Nabi menuntunkan seorang perempuan yang haid di masanya, masukkan di situ tisu atau kapas. Kalau sudah tidak ada lagi bercak, maka suci. Itu kering tempat keluarnya. Dan 2 tanda ini yang sudah dimaklumi dari dulu tentunya sampai masa kita sekarang ini. Dari masa Nabi SAW sampai masa kita sekarang ini. Kemudian bagaimana jika keluar lagi setelah tanda suci keluar? Kalau keluar lagi setelah tanda suci keluar. Jadi sudah ada keluar tanda suci. Sudah kering atau sudah ada cairan putih. Tapi keluar lagi darah. Dalam hal ini ada 2 keadaan. Maka dilihat keadaannya itu. Keadaan pertama, darah tersebut keluar setelah didapati tanda suci. Tapi masih dalam waktu kebiasaan haidnya. Mungkin kita paham ini. Jadi gini, keluar tanda suci. Ini perempuan, biasanya haid 7 hari. Tanda suci yang keluar di hari ke-5. Tapi masih ada 2 hari lagi haid. Tanda sucinya keluar di hari ke-5. Kemudian dia mandi sholat. Hari ke-6 keluar lagi bercak. Keluar lagi darah. Masih di waktu kebiasaan haidnya. Maka dalam masalah ini ya ada 2 pendapat.
Dan pendapat yang paling kuatnya dihitung haid karena itu masih di hari kebiasaan haidnya. Keadaan kedua, darah tersebut keluar setelah didapati tanda suci dan tidak lagi di waktu kebiasaannya. Jadi ada seorang perempuan sebagai contoh saja. Biasa dia haid 7 hari. Di hari ke-7, alhamdulillah keluar tanda suci. Setelah itu di hari ke-8 atau ke-9 keluar lagi darah. Maka dalam masalah ini darah yang keluar tersebut tentunya bukan lagi darah haid. Karena sudah lebih dari kebiasaan haidnya. Tapi darah apa itu? Nanti kita akan bahas di pembahasan darah istihadah. Nah dengan ini alhamdulillah selesai masalah haid. Berikutnya setelah itu kita akan masuk sedikit dalam masalah nifas. Setelah itu mandi suci dari haid dan nifas. Dan setelah membahas mandi suci dari haid dan nifas, kita akan masuk di pembahasan darah istihadah. Ini insya Allah kita akan ambil setelah duhur. Dan saya melihat insya Allah pembahasan ini akan selesai nanti setelah duhur. Dan kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Iya, ini sepertinya tidak membutuhkan waktu sampai setelah asar. Insya Allah ta'ala. Iya, nanti kita bisa melihat waktu yang kita miliki nanti. Yang kita lanjutkan di sesi berikutnya. Di sesi kedua. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita ambil tadi bermanfaat mulai dari jam 10 sampai ini. Hampir jam 12 kurang 6 menit lagi. Iya, semoga apa yang kita ambil ada faedah dan bisa menjadi bekal ilmu bagi kita terkait dengan darah haid. Terkait dengan darah haid. Alhamdulillah. Kita tutup dulu untuk sementara. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.